Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur dalam kasih Tuhan kita boleh dipertemukan lagi semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini siapkan hati kita datang dengan kesungguhan, kita mau memuji, memuliakan namanya. Katakan, Tuhan, Engkau adalah kekuatanku. Bersamamu Tuhan kami tidak akan goyah, kami akan terbang tinggi bersama Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Oh Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Oh, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Oh, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Engkau kekuatan kami Tuhan, oh, kami terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Karena bersama-Mu Tuhan kami tidak akan goyah, tetapi iman kami semakin bertumbuh. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah yang memberikan sumber kekuatan, yang menjawab setiap apa yang kami perlukan, dan memberikan kami penghiburan di saat kami lemah, tak berdaya. Terima kasih buat tuntunan-Mu, hikmat-Mu,
dan kami boleh berjalan bersama Tuhan. Firman-Mu yang sebentar kami dengarkan menjadi kekuatan buat kami, bahwa firman-Mu itu hidup di dalam hidup kami dan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Kami berjalan bersama Tuhan, biar rencana Tuhan yang terjadi, bukan rencana kami. Kami percaya dan berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom, bersyukur hari ini Tuhan baik bagi kita. Kita diberikan nafas, kesehatan, kekuatan pada hari ini. Itu karena kasih karunia Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan hari ini di dalam saat teduh pribadi, biarlah kita sedikit untuk mengerti tentang firman Tuhan. Kita mau belajar sedikit untuk lebih peka lagi terhadap Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana tentang kita bisa dikatakan apakah hari Sabat itu penting bagi kita, atau sekedar hari Sabat itu rutinitas bagi kehidupan kita. Untuk melandasi firman pada hari ini, kita mau buka di dalam Alkitab kita, ataupun teman-teman yang mempunyai gadget yang saat ini mungkin di dalam perjalanan ataupun sedang tidak membawa Alkitab, bisa buka di dalam Markus 3 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Markus 3 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedekilan mereka. Dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Amin. Di sini kita bisa tahu, saudara-saudara, bahwa orang Farisi pada waktu itu sangat-sangat tidak menyukai kemunculan Yesus. Ini baru pasal 3. Bagaimana di dalam pasal 1 sampai 2 Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mujizat. Tuhan Yesus sudah banyak melakukan khotbah-khotbah di rumah ibadat. Dan mereka merasa tersaingi oleh kehadiran Yesus karena mereka takut akan kehilangan pengikut. Mereka takut akan kehilangan jemaat. Otomatis jika kehilangan jemaat, persembahan pun mereka akan kehilangan. Maka dari itu mereka, orang Farisi ini dan juga orang-orang Herodian bisa dikatakan orang-orang yang pengikut Raja Herodes pada waktu itu. Dan mereka sangat tidak suka akan kemunculan Yesus pada waktu itu. Dan bagaimana mereka mencari kesalahan. Mereka mencari kesalahan Yesus, apa yang bisa aku lihat kesalahannya dia ya. Karena pada waktu itu Yesus tidak pernah membuat kesalahan sedikit pun. Maka orang Farisi ini mencari celah untuk supaya dapat dihukum. Dan akhirnya mereka dapat celah di sini bahwa pada zaman dahulu, pada hari Sabat tidak boleh melakukan aktivitas apapun itu. Itu yang dipercayai orang Farisi pada waktu itu, karena di dalam 10 hukum Taurat bisa dikatakan mungkin teman-teman saudara-saudaraku juga tahu bahwa kuduskanlah hari Sabat, dan di dalam hukum yang
hukum itu kuduskanlah hari Sabat, banyak sekali peraturan-peraturan yang di dalamnya. Salah satunya adalah tidak boleh melakukan aktivitas pada hari Sabat. Tetapi Yesus adalah seorang break sin, seorang yang breakthrough, yang dapat mematahkan ataupun yang dapat melakukan perubahan-perubahan baru yang tidak sesuai dengan Allah sebetulnya. Karena sebetulnya 10 hukum Taurat itu adalah pemberian Allah untuk supaya mengatur pada waktu itu bangsa Israel supaya kehidupannya teratur dan taat kepada Allah. Tetapi pada waktu itu dikembangkan kembali oleh orang-orang Perjanjian Lama sehingga muncullah orang Farisi ini yang benar-benar mengikut apa ajaran Musa. Dan pada waktu itu mereka tidak suka akan kedatangan Yesus. Terus kemudian Yesus, kita bisa tahu ya, Yesus ini sangat marah akan apa yang orang Farisi ini berbuat. Masa sih orang yang mau sembuh tidak boleh, orang mau menyembuhkan orang yang sakit tidak boleh, padahal itu adalah kesempatan yang langka mungkin untuk orang tersebut bisa sembuh, karena sudah lama tidak bisa sembuh dan sudah berobat kemana-mana juga tidak sembuh, mati tangan sebelah dan semakin lama semakin sakit. Kesempatan bertemu Yesus tidak datang 2 kali, dan Yesus pun mungkin tahu apa yang harus dilakukannya. Dan kebetulan itu adalah hari Sabat di mana bahwa tidak boleh melakukan aktivitas. Maka dari itu Yesus jengkel, Yesus marah, dan bisa dikatakan ya, ayat 5, ia berduka cita, ia sangat sedih karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Dia ditaruh, orang sakit ini ditaruh di tengah bait Allah, dan ini adalah suatu percontohan bahwa kasih itu lebih besar daripada segalanya, lebih besar daripada hukum Taurat, lebih besar daripada apapun juga. Nah, pada waktu itu hati Yesus sangat sedih melihat bagaimana orang-orang pada waktu itu tidak bisa dikatakan tidak peduli akan apa yang dirasakan oleh orang yang sakit ini, lebih mementingkan peraturan-peraturan hari Sabat yang itu menjadi peraturan yang baku bagi orang Farisi. Dan Yesus sangat sedih. Maka dari itu dia sangat jengkel, dia sangat marah akan perbuatan orang-orang Farisi pada waktu itu. Dan kita tahu mungkin saat ini ya, kalau kita hari Sabat di negara Indonesia ini adalah bisa dikatakan hari Minggu untuk orang Kristen, untuk orang Katolik, dan hari Sabat jatuh pada hari Minggu. Mungkin kebetulan ada yang Kristen Advent, teman saya juga ada yang Advent, dia hari Sabatnya hari Sabtu. Dan kita biasanya kebanyakan hari Sabat, hari Minggu itu ya memang untuk beribadah. Tetapi ada juga yang benar-benar hari Sabat itu tidak boleh untuk melakukan sesuatu hal yang pasti datang beribadah dan setelah itu tidak boleh ngapa-ngapain. Mungkin itu juga ada. Tetapi kita bisa tahu bahwa sebetulnya Tuhan di sini bermaksud, Yesus bermaksud bahwa hari Sabat bukanlah hari yang bisa dikatakan untuk berpatokan ataupun untuk kita harus apabila ada sesuatu hal yang kita yang benar-benar orang lain membutuhkan pertolongan kita tidak bisa melakukan karena ini hari Sabat loh, ini hari Minggu, aku harus beribadah. Pertanyaan itu sering muncul di teman-teman saya ataupun saya juga pernah menanyakan juga. Semisal ini kita pelayanan. Semisal ini saya pernah ditanyain atau kita pernah sharing ya pada begitu. Kalau semisal kita mau berangkat pelayanan dan kita bertemu orang mungkin di tengah perjalanan kecelakaan atau melakukan suatu hal yang membutuhkan pertolongan kita, apakah jamnya mepet nih, apakah kita tetap harus datang ke pelayanan atau kita harus menolong orang tersebut? Itu yang mungkin pertanyaan itu yang membuat saya
pada waktu itu memilih pelayanan. Ya, itu memang kita harus bertanggung jawab atas pelayanan, atas tugas yang telah diberikan kepada kita. Tetapi semakin dewasa, semakin tahu akan kebenaran firman Tuhan, semakin mengerti apa sih yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Dan saat ini saya akan lebih memilih untuk menolong orang lain tersebut. Dan kalau bisa kita menolong orang lain tersebut, setelah kita bisa menolong orang tersebut, mungkin kan orang banyak di situ, kita bisa tinggal untuk pelayanan walaupun telat, walaupun mungkin telah sedikit, tapi kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu kasih, memberikan pertolongan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan hari Sabat jangan kita terlalu kultuskan ya, dalam arti kita harus benar menghormati hari Sabat. Karena kalau kita bisa tahu hari Sabat itu saat kita beribadah, bukan hanya hari Minggu saja. Beribadah kita bisa lakukan di setiap hari kita, di setiap kehidupan kita bisa beribadah. Iya, kita harus menghormati hari Sabat, itu penting. Karena itu memang waktu kita untuk kita menyediakan untuk berkumpul bersama teman seiman kita, untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa datang sama-sama sama Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa menyembah dan memuji nama Tuhan di tempat ibadah, di tempat gereja. Dan itu memang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah itu harus sangat-sangat dikultuskan? Menurut saya tidak. Karena yang paling terpenting dalam kehidupan kita bukan hanya di hari Sabat kita beribadah, tetapi di setiap kehidupan kita. Bukan hanya di hari Minggu, tetapi hari Senin sampai Sabtu kita juga harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus datang sama Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan. Bukan hari Sabat, hari Minggu kita beribadah, hari Senin sampai dengan Sabtu kita jauh dengan Tuhan, kita melakukan hal yang tidak bagus. Mungkin Senin Selasa masih oke lah, karena kita barusan mendengarkan firman Tuhan, masih bisa melakukan. Tapi dari Rabu sampai Jumat kita sudah lupa apa yang kita dapat di dalam hari Sabat, kita lupa. Nah, saudara-saudaraku, mari kita mau belajar bahwa boleh kita beribadah di hari Sabat, boleh kita melakukan peribadatan kita di hari Sabat. Tetapi yang terpenting bukan itu, tetapi yang terpenting kita harus melakukan sesuatu ibadah bukan hanya di hari Sabat. Dan saat mungkin teman-teman kita membutuhkan pertolongan di hari Sabat, kita juga harus bisa menolong mereka dengan apa yang kita bisa. Mari saat ini, saudara-saudaraku, semua yang terpenting di atas semuanya itu adalah kasih. Bukan suatu pengorbanan, bukan suatu mungkin pengorbanan waktu, pengorbanan uang, pengorbanan mungkin badan kita, waktu kita. Tetapi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita yaitu kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita dan kita bisa mengasihi sesama kita. Itu yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, hari Sabat harus kita hormati. Tetapi jangan karena hari Sabat kita tidak mementingkan hal-hal yang lain. Mungkin juga temanku ada yang bekerja di hari Sabat. Boleh kalau menurut saya. Tetapi yang terpenting harus beribadah terlebih dahulu. Harus menyelesaikan kewajiban kita untuk datang, untuk bersekutu dengan teman-teman. Setelah itu kalian bisa bekerja kembali dengan aktivitas. Karena mungkin kebanyakan orang ataupun saat ini banyak orang yang benar-benar berusaha, yang struggle dalam perekonomian, harus bekerja di hari Minggu. Kita harus juga tahu, kita juga harus bisa memberikan yang terbaik juga untuk keluarga kita. Itu juga ibadah. Nah, mari saat ini kita mau coba tilik hati kita. Kita mau coba merenungkan tentang firman Tuhan hari ini, tentang bagaimana kita harus benar-benar memiliki kasih, bukan hanya sekedar mementingkan Sabat, mementingkan beribadah di hari Minggu, bukan seperti itu. Tetapi juga kita harus tahu, kita harus minta hikmat dari Tuhan. Apakah
apa yang harus aku lakukan ini betul. Saat kita hanya mementingkan hari Sabat tapi tidak mementingkan semuanya, kita mengabaikan kasih, kita mengabaikan suatu hal yang untuk mengasihi sesama kita, itu juga tidak bagus. Mari saat ini kita mau berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk bisa kita memilih dan memilah apa yang baik, apa yang kita harus lakukan di dalam dunia ini, sehingga kita bisa menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, samping kanan, samping kiri, untuk sekolah kita, untuk pekerjaan kita, untuk di dalam kantor kita. Itu yang harus kita lakukan supaya nama Yesus, nama Allah kita tidak tercemar dengan nama yang tidak baik. Tetapi saat kita melakukan hal yang penuh kasih, yang penuh tanggung jawab, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini, sehingga kami Tuhan dapat tahu dan dapat diubahkan bahwa yang terpenting di atas segalanya adalah kasih Tuhan. Bukan pengorbanan waktu kami, bukan pengorbanan saat kami melayani, bukan pengorbanan uang kami, tetapi hanya kasih-Mu Tuhan. Seperti yang Yesus lakukan pada waktu hari Sabat mereka, Yesus ini menyembuhkan orang sakit, padahal itu tidak boleh pada waktu itu. Tetapi Yesus mendobrak semuanya. Yesus mengasihi sesama, Yesus mengasihi anak-anaknya. Begitu pun juga kita harus belajar untuk mengasihi sesama kita. Yang pasti kita juga harus mengasihi Tuhan Allah kita. Kita mau belajar, kita mau minta Roh Kudus untuk supaya kita dapat terus belajar tiap harinya untuk lebih mengasihi, untuk belajar mengasihi, untuk lebih belajar mengenal karakter Kristus, supaya karakter itu hidup di dalam diri kita. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan, kami persembahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami memancarkan kasih-Mu, dan kasih itu menjadi kemuliaan untuk nama-Mu. Berkati keluarga kami, berkati apapun yang kami lakukan, berkati sekolah kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami. Kami tahu Tuhan mungkin banyak sekali persoalan yang kami hadapi saat ini, tapi kami percaya Tuhan Engkau bersama kami dan Engkau akan membimbing kami. Harapan kami hanya padamu, dan harapan itu tidak akan pernah hilang, dan harapan itu pasti akan menjadikan kami lebih baik dan masa depan yang cerah. Kami serahkan segalanya kepadamu. Kami bersyukur buat hari ini, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya.